wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan mempresentasikan tentang virus COVID-19. Jadi dengarkan ya. Jadi virus COVID-19 adalah kumpulan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga berat. Virus COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya. Virus COVID-19 dapat menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Virus COVID-19 ini menyebabkan semua orang melakukan pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Virus COVID-19 ini juga menyebabkan toko-toko ditutup, sekolah diliburkan, dan perkantoran melakukan sistem kerja dari rumah atau online. Kita juga harus rajin berjemur. Berjemur yang baik yaitu pukul 10 pagi untuk mendapatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Virus COVID-19 ini mempunyai gejala demam, batuk pilek, sesak nafas, hingga sakit tenggorokan. Sehingga kita harus melakukan pencegahan seperti cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik. Makan makanan bergizi, memakai masker saat batuk atau bersin, istirahat jika kurang fit, minum vitamin, dan hindari keramaian. Jadi, ayo kawan-kawan, mari kita jaga kesehatan kita dan kebersihan kita. Stay safe, stay healthy. Dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dormono Pandari Saragi, kelas 5C nomor 16. Saya akan menceritakan tentang virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit. Mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Proses penyebaran virus corona, virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung. Saat orang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejala yang dialami pasien virus corona adalah demam, batuk, dan napas yang pendek. CDC percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya. Pencegahan dan pengobatan. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah menghindari kondisi dan tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus tersebut. Belum ada pengobatan antivirus untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit virus corona. Para pasien perlu perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya. Pencegahan dan penyebaran penyakit pernapasan. Cuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 detik. Sebelum keluar kamar mandi, sebelum makan, dan sebelum buang ingus atau batuk atau bersin. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Hindari menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Pencegahan penyebaran penyakit pernapasan. Hindari kontak dengan orang-orang yang sakit. Tinggal di rumah jika Anda sakit. Tutupi mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau tangan. Perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah Anda. Masker.
dapat mengurangi penyebaran penyakit pernafasan. Namun menggunakan masker tidak menjamin penyebaran penyakit ini benar-benar berhenti. Cara pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan, menutup mulut dan hidung jika Anda batuk dan bersin, dan menghindari kontak dekat dengan pasien virus corona. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Teman, selamat siang. Saya Devian Vincentius Fabio, nomor absen 14. Saya akan menjelaskan ilustrasi wabah virus corona atau COVID-19 yang saat ini masih terus menyebar dan menginfeksi banyak orang di seluruh dunia. Penyebaran pun sangat cepat. Cara penularan melalui batuk dan bersin. Lalu bakteri tersebut berpindah dari tangan ke hidung atau mulut. Virus ini dapat bertahan hidup di permukaan benda seperti kardus, kain, meja, plastik, dan lain-lain. Virus ini seperti gas aerosol yang melayang di udara dan dapat bertahan hidup selama 3 jam. Oleh karena itu, WHO memperingatkan masyarakat untuk mencuci tangan dan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Membersihkan seluruh permukaan yang sering tersentuh dengan disinfektan dan melakukan social distancing atau jarak sosial. Virus ini akan mati di temperatur 26 sampai 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, minumlah air hangat dan berjemur di bawah sinar matahari jam 10 pagi. Usahakan makanan dan minuman yang sehat. Berolahraga teratur dan tidur yang cukup. Selalu berdoa. Ikutilah instruksi ini agar dapat mencegah virus COVID-19. Salam sehat selalu ya teman-teman. Semoga semua akan kembali normal. Amin.
corona. Seperti yang kita tahu, sedang ada wabah virus yang mengancam dunia, yaitu virus corona atau yang disebut COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah penyakit yang berbahaya yang berasal dari Cina di kota Wuhan. Tanggal 30 Maret 2020 di Indonesia sudah 1.414 orang yang dinyatakan positif corona, 122 meninggal dan 74 sembuh. Virus corona ini berasal dari pasar yang terletak di Wuhan. Karena pasar ini menjual berbagai hewan yang mengandung virus. Virus ini menyebar sangat cepat. Virus ini sudah menyebar ke 30 provinsi di Indonesia dan yang terbanyak adalah di kota Jakarta. Sudah banyak orang penting seperti Menteri Perhubungan dan artis-artis yang dinyatakan positif COVID-19. Gejala virus corona atau COVID-19 antara lain flu, batuk, demam tinggi, radang, sesak nafas, dan lain-lain. Cara mencegah virus corona ini menular ke kita: rajin mencuci tangan, rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan masker apabila batuk dan pilek. Berhati-hati ketika dekat dengan hewan liar, karena hewan adalah salah satu penyebab virus corona tersebut. Negara Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak penduduknya terkena virus corona tersebut. Virus corona di Amerika Serikat sudah mencapai angka 104.256 orang, 1.704 yang meninggal dunia, dan 2.525 yang sembuh. Sudah 200 negara lebih di dunia yang dinyatakan penduduknya positif virus COVID-19. Virus ini berbahaya karena virus ini disebut berbahaya karena virus ini belum ditemukan vaksinnya. Kita harus selalu berhati-hati dan menjaga jarak ketika bertemu dengan seseorang. Sudah banyak negara yang lockdown karena virus tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desya Winda Bernadette Alasya Sinodat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. COVID-19 atau yang biasa kita dengar dengan sebutan corona adalah virus yang sangat berbahaya. Virus ini sangat berbahaya karena penularannya sangat cepat, atau penularannya melalui percikan ludah dan bersin. Tapi kita nggak usah takut karena virus ini pun mempunyai kelemahan, yaitu ia tidak tahan berada di area yang panas. Misalnya, suhu AC kita yang biasanya 18-20 derajat, kita harus menaikkannya minimal 30 derajat. Yang kedua, kita harus berjemur di bawah sinar matahari minimal 15 menit karena dapat membunuh kuman yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Virus ini sudah menyebabkan sebagian orang di Indonesia meninggal dunia sebanyak 136 orang. Yang terinfeksi virus ini sudah ada 1.528 orang. Wah, banyak sekali ya. Tapi kita tidak usah takut karena juga ada sebagian yang sembuh, sebanyak 81 orang. Cara pencegahannya adalah: pertama, kalian mencuci tangan dengan benar. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Pertama, kita siapkan hand sanitizer. Kita taruh di tangan. Oh iya, lupa. Kita harus melepaskan misalnya cincin atau jam tangan yang ada di tangan kita ya. Oke, sekarang kita akan oleskan. Kita hitung 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Kita ganti gerakan yang kedua. 1, 2, 3, 4. Kita ganti jari ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kelima adalah seperti ini. Jempol kita lipat di sini, dan gerakan jempol yang lain kita tarik ke arah luar ya. 1, 2, 3, 4. Kita ganti. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah jari-jari kita taruh ke telapak tangan kita yang lain. Kita putar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Kita ganti. 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah menggunakan masker jika kalian sedang sakit, demam, flu, ataupun batuk. Yang ketiga adalah jaga daya tahan tubuh kalian
Selamat sore Bu Eni, saya Alexi akan mempresentasikan tentang COVID-19. COVID-19 atau virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Virus ini sudah menyebar ke negara lain dan sekarang sudah ada di Indonesia. Virus ini berpotensi kematian 2%, tapi sudah banyak memakan korban jiwa. Virus ini dapat beresiko kematian bagi orang yang berumur 60 tahun ke atas karena daya tahan tubuhnya lemah. Virus ini menyerang organ pernafasan. Orang yang punya riwayat penyakit pernafasan seperti asma, jika terkena virus ini dapat beresiko kematian. Cara mencegah virus ini adalah dengan mencuci tangan setiap kita berpergian atau setelah melakukan pekerjaan di luar. Selalu memakai masker ketika berpergian, menjaga jarak dari orang lain sejauh 2 meter, menjauhi orang yang pilek dan batuk, melakukan perintah pemerintah. Gejala terinfeksi virus corona adalah sesak nafas, peradangan pada saluran pernafasan, paru-paru berlendir, demam dengan suhu badan tinggi. Sekian, terima kasih. Halo, saya akan bercerita sedikit tentang virus corona. Virus corona berasal dari kota Wuhan atau Cina. Ciri-ciri dari virus corona adalah demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Biasanya orang yang terkena akan mendapat pertanda-tanda seperti itu. Cara mudah terbebas dari virus yaitu jaga stamina tubuh, tidur yang cukup, minum vitamin, makan makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan ya. Buah dan sayur juga dimakan. Biasa kita juga dapat mencegahnya dengan cara cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, olahraga setiap pagi, dan juga berjemur setiap jam 10 pagi. Dan juga kita juga harus makan makanan yang sehat. Terima kasih, sekian info dari saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Christine dari kelas 5C nomor absen 11. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah virus yang sangat terkenal dan sangat berbahaya. Nama virus itu virus corona atau COVID-19 guys. Jadi virus ini dapat menyebar lewat bersinan seseorang guys. Dari bersin seseorang terdapat lendir. Nah, jika lendir itu terkena kepada kita akan positif corona. Nah, makanya itu awal virus corona datang ke Indonesia, di sekolah itu kita nggak berjabat tangan guys. Jadi kayak lewat gini ya, kayak gini guys, kayak gini sama ya, kan gini. Oke, kalau nggak bilang hai kayak gitu kan. Nah, kalau di sekolah aku kayak gini guys. Nah, setelah virus corona ada di Depok dan sudah ada yang terkena berapa orang, kita masih di sekolah nih. Nah, pas sekali lagi ada yang terkena, baru kita diliburin selama seperti ini, kita libur. Nah, baru cara kita menghadapi virus corona dengan makan makanan yang sehat, bergizi, rajin olahraga, rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri, dan lain sebagainya guys. Jadi itu contoh-contoh untuk menghadapinya. Maka itu kita sementara ini jangan saling bersentuhan dengan orang lain ya guys. Baru tentang kita sih emang gak enak banget ya kalau tinggal di rumah. Banyak yang nanya kenapa kita harus tinggal di rumah. Untuk menghentikan
bersosialisasi dengan orang lain, guys. Di luar sana kita nggak tahu orangnya kayak gimana. Jadi lebih baik kita tinggal di rumah dulu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Oke? Nah, sekarang kita ke ini. Kita sebagai anak sekolah pasti dikasih PR kan dari sekolah. Ada di TV nggak tahu hoax atau benar fakta. Ada banyak anak-anak sekolah yang mengeluh tentang PR sekolah. Mungkin karena ditumpuk ya guys, sehari misalnya dikasih satu tapi dia tumpuk hari Sabtu buat dikerjainnya. Gak enak guys. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya itu sampai sekarang tidak terkendali. Sudah 200 lebih negara yang melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia, virus pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Atau sampai hari Senin 30 Maret 2020, jumlah warga Indonesia yang terpapar virus corona mencapai 1.414 orang, yang meninggal 122 orang dan yang sembuh 75 orang. Adapun ciri-ciri seseorang yang terinfeksi virus corona adalah demam dengan suhu tinggi, batuk kering, nyeri otot, dan sesak nafas. Namun gejala-gejala pertama orang yang terinfeksi virus corona tidak langsung terlihat setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Ada juga orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan gejala selama 5 hari atau lebih. Begitu gejala muncul, mirip seperti penderita pneumonia. Virus corona dapat menyebar dengan cepat dan penyebarannya di antara manusia melalui percikan batuk dan bersin. Cara pencegahan yang baik adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, hindari tempat-tempat yang ramai, jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum cuci tangan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap penyebarnya virus corona, maka pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing atau jaga jarak. Merujuknya sedikitnya 100 rumah sakit rujukan untuk menangani pasien virus corona, membeli obat-obatan dari China dan alat-alat perlengkapan medis, juga alat tes COVID-19. Masyarakat Indonesia diharapkan agar tetap tenang dan tidak memberi reaksi berlebihan serta menjaga hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus corona. Mari kita bersama-sama bekerja sama dalam perang melawan virus corona. Saya Sang Made Seva Arteta dengan video ini mempresentasikan tentang COVID-19 atau virus corona. Penyebaran virus corona di dunia terus-menerus. Ratusan negara mengonfirmasi terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Gejala virus corona yaitu demam pada tubuh memiliki suhu 37,7 derajat, batuk-batuk, sulit bernafas, sakit kepala dan flu, anosmia. Pencegahan virus corona yaitu mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, tidak pergi ke negara terjangkit, menghindari kontak dengan hewan atau manusia. Virus corona ini sudah memakan banyak korban jiwa. Kementerian Kesehatan status corona tanggap darurat bencana non alam.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turunkan tim siaga bencana tanggap darurat, memberikan bantuan simbolis kepada Dinas Kesehatan. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih. Aku mau jelasin tragedi mengerikan yang sedang melanda negara-negara di dunia, di antaranya Thailand, Spanyol, Inggris, dan lain-lain termasuk Indonesia, yaitu virus corona atau yang disebut COVID-19. Kalian tahu nggak sih virus itu datang dari mana? Virus itu datang dari kota Wuhan, negara Tiongkok. Dan virus itu munculnya dari apa sih? Nah, virus itu tuh muncul dari makanan yang dikonsumsi orang-orang di Tiongkok. Virus itu sudah menyebar loh teman-teman. Malahan di Indonesia korban yang terkena COVID-19 sudah mencapai 1.000 lebih loh. Gejalanya apa saja sih teman-teman? Gejalanya seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pencegahannya dengan apa sih? Yaitu dengan social distancing atau berada di dalam rumah, menghindari keramaian. Jika sedang sakit, sebaiknya memakai masker, mencuci tangan ketika selesai berpergian dari luar, olahraga secara teratur. Jika tidak mendesak, sebaiknya tidak usah keluar rumah. Istirahat yang cukup, menghindari kontak langsung dengan orang lain, dan jangan lupa mengonsumsi makanan sehat yang mengandung gizi seimbang. Kita sebaiknya tidak mengunjungi pesta pernikahan, kafe yang ramai, dan lain-lain. Kita sebaiknya bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dengan demikian, kita sudah membantu pemerintah dengan memutus rantai penularan COVID-19. Teman-teman, sudah ada kota yang di lockdown atau wilayah yang diisolasi. Para dokter dan perawat pun sedang menangani semua pasien yang terkena COVID-19. Dan sekarang pun semakin banyak rumah sakit untuk tempat isolasi pasien COVID-19. Sampai di sini dulu penjelasan tentang COVID-19 dari aku. Semoga pasien COVID-19 segera diatasi. Semoga juga para medis selalu diberi kesehatan. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, nama aku Temi Anugrah Sasmita, kelas 5C nomor absen 31. Aku akan menjelaskan tentang COVID-19 atau Corona. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, penyakit karena infeksi pada COVID-19. Virus Corona biasanya menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut. Virus itu berasal dari kota Wuhan atau di Cina pada akhir Desember 2019. Penyebab kelompok virus menginfeksi gangguan pernapasan. Gejala demam tinggi dengan suhu 38 derajat Celcius, sesak nafas, badan terasa lemas, batuk-batuk disertai dengan dahak kental berwarna kehijauan. Cara penularan bersentuhan langsung dengan penderita virus COVID-19 melalui percikan ludah dan batuk penderita COVID-19. Cara pencegahan: hindari dari tempat umum dan keramaian. Rajin mencuci tangan dengan 6 langkah setelah beraktivitas. Beginilah teman-teman.
makan makanan bergizi, istirahat cukup. Teman-teman, jika kalian merasa tidak enak badan, batuk, demam, sesak nafas, kalian lalu memberitahu kepada orang tua supaya orang tua kalian membawa kalian ke puskesmas atau dokter terdekat. Ada satu tips dari aku, cara batuk. Ini cara batuk. Kalian bisa menutup atau etika batuk. Bisa juga menutup etika batuk bisa juga menutup mulut dengan tisu seperti ini. Kalau bisa juga dengan ujung baju. Lalu kalian buang tisu ke tempat sampah. Lalu kalian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Lalu jangan lupa juga kalian memakai masker. Terima kasih teman-teman. Sekian dari aku. Sekian dari aku. disebabkan oleh coronavirus baru yang diberi nama SARS-CoV dan pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini diduga menyebar melalui percikan pernafasan yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan dapat menyebar apabila menyentuh benda yang terkontaminasi dan juga menyentuh bagian wajah seseorang. Gejala yang timbul apabila terinfeksi virus ini adalah demam, batuk, flu, dan sesak nafas, dan dapat juga berupa penyakit pneumonia atau gangguan pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian. Belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus ini. Untuk itu, kita disarankan agar selalu menjaga kebersihan diri.
wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Usahakan menjaga jarak satu dengan yang lain. Makan dan minum yang mengandung vitamin atau bernutrisi untuk daya tahan tubuh. Mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama jika sedang sakit. Tutupi batuk atau bersin dengan tisu, lalu segera buang ke tempat sampah. Bersihkan dan disinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh, dan memakai masker bagi yang batuk atau flu. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona adalah karantina, pembatasan perjalanan, penundaan atau pembatalan acara, penutupan fasilitas umum, belajar di rumah seperti kita sekarang. Ingat, ini bukan liburan loh. Kalau bisa, bekerja di rumah. Kalau tidak bisa, tetap menjaga physical distancing. Dan akhirnya, mari kita berdoa agar wabah ini cepat berlalu dan segera teratasi, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Amin. Terima kasih semua. Selamat siang Ibu Guru, perkenalkan saya Arisbel. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai virus corona. Virus corona pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus corona diduga berasal dari hewan kelelawar. Virus corona dapat menyebar melalui pertama, percikan pernafasan yang dihasilkan saat kita batuk. Yang kedua, memegang barang atau benda yang sering dipegang oleh khalayak ramai. Yang ketiga, menyentuh wajah seseorang. Virus corona dapat bertahan di tubuh kita selama 5 hari, tetapi berkisar 2-14 hari. Apa saja gejala dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Gejala-gejala virus corona antara lain pertama, demam tinggi, yang kedua, batuk, yang ketiga, sesak nafas, yang keempat, mual dan muntah. Upaya pencegahan yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kedua, menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 1-1,5 meter atau yang dinamakan social distancing. Yang ketiga, mengisolasi diri mandiri di rumah. Di Indonesia sendiri, virus corona telah menjangkit lebih dari 1.000 orang dengan kasus kematian lebih dari 100 orang. Dan total kesembuhan yang ada di Indonesia lebih dari 50 orang. Terima kasih. Ini adalah sedikit informasi mengenai virus corona. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo Bu Eni, saya Yaska Perel kelas 5C nomor absen 32. Apa kabar Ibu hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang wabah virus baru yang sedang mendunia. Namanya virus corona. Berikut ini adalah pengertiannya. Berdasarkan pernyataan berikut, COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 dari keluarga corona. Virus ini sangat berbahaya karena dapat merenggut nyawa manusia. Sekarang kita akan belajar gejala-gejala dari virus corona. Berikut ini kita akan mempelajari gejala-gejala dari COVID-19. Yang pertama, batuk. Yang kedua, flu. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, demam. Yang kelima, tubuh tampak lemas. Yang keenam, sakit tenggorokan. Dan yang terakhir, hidung tersumbat. Sekarang, mari kita pelajari cara pencegahan virus corona. Sekarang, mari kita pelajari cara pencegahan dari virus corona. Yang pertama, melakukan jaga jarak fisik atau physical distancing. Yang kedua, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Yang ketiga, hindari berkontak langsung dengan binatang. Yang keempat, rutin cuci tangan menggunakan sabun.
yang terakhir, gunakan masker apabila sedang sakit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih, Bu. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Felicia Surinijaya, kelas 5C, nomor absen 19. Hari ini aku akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari virus corona. Seperti yang kita tahu, virus corona sedang dialami oleh negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Penularan virus corona sangat cepat sekali loh teman-teman. Berikut ini adalah cara-cara pencegahan dari virus corona. Yang pertama, kita harus rutin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir selama 20 detik ya teman-teman. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita harus makan buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan buah-buah yang lainnya. Jangan lupa juga kita harus makan sayur-sayuran. Yang ketiga, kita harus rajin olahraga di pagi hari. Dan jangan lupa juga ya, kita harus sambil berjemur juga. Yang keempat, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus menjaga jarak. Karena kita tidak mengetahui kondisi orang lain tersebut saat dia bertemu dengan kita. Yang kelima, jika memang terpaksa ingin keluar rumah, kita harus menggunakan masker ya teman-teman. Yang terakhir, kita harus tetap di dalam rumah ya, kecuali ada keadaan yang mendesak. Di dalam rumah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian yang ada di rumah sehat-sehat selalu ya. Halo, nama saya Ernest. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengurangi resiko corona. Pertama adalah, apa itu corona? Corona adalah penyakit penular yang disebabkan oleh virus baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Ciri-cirinya adalah demam di atas 38 Celcius, 2. Sakit tenggorokan, 3. Sesak nafas, 4. Batuk kering atau flu, 5. Mudah lelah. Pertanyaan ketiga adalah, penyebaran atau penularan corona dapat terjadi melalui pertama, kontak langsung, kedua, menyentuh atau mengkonsumsi objek terkontaminasi corona. Pertanyaan keempat adalah, bagaimana cara mengurangi resiko penularan corona? Corona dapat dikurangi resiko dengan cara menerapkan social distancing dengan jarak 1 meter atau 3 kaki. Kedua, membersihkan tangan secara rutin. Ketiga, menggunakan masker bila hendak berpergian. Keempat, menutupi hidung atau mulut dengan tisu atau siku yang ditekuk bila saat mau bersin atau batuk. Dengan sekian informasi ini, saya berharap dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Selamat malam Ibu Guru. Perkenalkan, saya Christina Anastasia, nomor absen 10, kelas 5C. Saya ingin mempresentasikan tentang virus corona. Yang saya akan presentasikan adalah virus corona, yaitu gejala corona, penyebab corona, diagnosis corona, pengobatan dan pencegahan virus corona. Virus corona atau coronavirus atau
kemana-mana. Gejala virus corona, infeksi corona atau COVID-19 menyebabkan menjadi gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala atau gejala penyakit terinfeksi pernapasan berat. Namun sekarang ada 3 gejala flu corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat, batuk, dan juga sesak napas. Kita harus ke dokter, segera ke dokter bila ada terkena virus tersebut. Gejala corona ini seperti yang dilakukan di atas, terutama gejala ini muncul 2 minggu setelah kembali di daerah yang memiliki COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Penyebab virus corona. Infeksi corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksikan sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus tak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada dengan gejala ini karena awalnya ditularkan hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak. Hai, nama saya Athanasius Arsenio Gatot Astuntoro, kelas 5C, nomor absen 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau coronavirus disease. Saat ini kita dikejutkan dengan berubahnya virus COVID-19. Bagaimana virus ini dan bagaimana cara pencegahannya? Tonton videonya sampai habis ya. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ini adalah contoh virus COVID-19. Dia adalah virus yang ukurannya sangat kecil, bulat, dan tidak bisa dilihat oleh orang. Dia suka bermain di tangan. Dia menyebabkan banyak orang sakit. Contohnya, batuk, demam, sesak nafas. Tapi jangan khawatir, sudah banyak orang yang sembuh dari virus ini karena dokter dan perawat siap merawat. Berikut adalah tips and trick untuk menghindari virus corona. 1. Mencuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. 2. Makan makanan bergizi agar tubuhmu sehat dan kuat. 3. Gunakan masker ketika batuk dan bersin. 4. Istirahatlah yang cukup ketika sakit. 5. Hindari keramaian dan bermain di rumah saja. Stay at home. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Corona artinya mahkota. Disebut corona karena tubuhnya runcing-runcing seperti mahkota. Virus ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Virus ini membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, virus ini menempel pada benda-benda di sekitar kita, termasuk pada binatang peliharaan, bahkan pada orang-orang yang kita kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, virus ini dapat melompat dari hidung dan mulut sejauh 1-2 meter. Setelah virus ini masuk dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah, seperti seseorang yang terkena flu. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah, tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah lanjut usia, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan bayi bisa sakit parah karena virus ini. Cara agar
agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 adalah: 1. Kita harus menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak menularkannya kepada orang lain. Semakin kita hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga, imunitas tubuh kita akan meningkat. Imunitas inilah yang akan membunuh virus COVID-19. 2. Menjaga jarak dengan orang lain agar tidak mudah tertular virus ini. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik dengan menggunakan hand sanitizer. Jauhkan tangan dari wajah agar virus tidak bisa masuk ke mulut, hidung, dan mata. Gunakan masker saat kita merasa batuk atau flu agar terhindar dari penularan virus ini. Saat batuk ataupun bersin, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu atau gunakan bagian dalam dari siku untuk menutup hidung dan mulut. Para ahli dari seluruh dunia sedang bekerja keras untuk mencari vaksin dan obat penangkal agar virus COVID-19 ini dapat dimusnahkan. Ya guys, aku mau kasih tahu nih, ada berita-berita tentang virus corona loh yang ada di Indonesia ini guys. Salah satunya ada di akhir video ya. Dadah! Halo guys, nama saya Marcel. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya mau menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 adalah coronavirus disease 19 yang pertama kali ditemukan di Cina, tempatnya di kota Wuhan. Sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini merupakan jenis virus terbaru yang menyerang pernapasan manusia. Bahkan penyebaran pun sangat berbahaya karena melalui kontak fisik. Negara kita sekarang sedang berusaha memutus rantai penyebaran virus ini dengan cara mengikuti anjuran dari pemerintah, seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, dan semua kegiatan dilakukan di rumah. Berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, seperti cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga pola makan seperti makan sayuran, buah-buahan, istirahat dan tidur yang cukup. Berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari pagi, menggunakan hand sanitizer. Terima kasih guys. Dan guys, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang benar. Oke guys, pertama-tama kita nyalakan air terlebih dahulu, basahkan tangan, lalu kita pakai sabun, gosok seperti ini. Oke guys, seperti itu. Sampai di sini aja. Bye guys. Pagi Bu Eni. Perkenalkan, nama saya Rafael, nomor absen 28 dari kelas 5C. Saya ingin mempresentasikan tentang COVID-19. Menyaksikan. Virus corona adalah virus yang dinamakan COVID-19. Virus ini mempunyai tambahan 19 karena muncul di akhir tahun 2019. Corona atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan yang terdapat di Cina. Diduga adanya virus corona karena orang-orang yang mengkonsumsi binatang liar seperti kelelawar di Wuhan. Corona atau COVID-19
dapat menyebar dengan cepat dan dapat merusak saluran pernapasan manusia. Virus corona dapat ditularkan melalui partikel-partikel kecil yang dapat hidup di benda mati dan makhluk hidup. Virus corona mengganggu saluran pernapasan manusia, yaitu bagian paru-paru, sehingga paru-paru tidak bekerja dengan normal dan dapat mengakibatkan pernapasan akut. Corona dapat bertahan di udara selama beberapa menit. Jarak aman dari virus corona adalah sekitar 1 meter. Kita mencanangkan social distancing atau berdiam diri di rumah dan tidak berpergian ke tempat umum agar menghindari penyebaran virus corona. Meninggal karena virus corona diakibatkan karena sebelumnya memiliki penyakit yang mematikan seperti diabetes mellitus dan penyakit mematikan lainnya. Yang meninggal karena corona adalah sebanyak 136 orang dan sebanyak 1.528 orang yang positif corona. Dari itu, inilah cara pencegahan virus corona. Mencuci tangan sesering mungkin. Dua, tidak pergi ke negara yang terjangkit virus corona. Tiga, mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing atau di rumah saja. Kenjo. Ikut ya. Iya. Ini buka parasutnya. Iya. 4. Melakukan etika pernapasan atau etika batuk. Atau menjaga kebersihan. Menjaga daya tahan tubuh. Tidak melakukan panic buying atau membeli peralatan rumah tangga secara besar-besaran atau gila-gilaan. Ini beli dong. Nih. Mas, ini kembaliannya. Ini dikarenakan jika harga pasar naik, rakyat yang kurang mampu tidak bisa membeli sembako tersebut. Ya, harga-harga sudah meningkat 50.000, udah gak bisa beli barang. Istirahat yang cukup dan jangan begadang. Jangan menimbun masker atau hand sanitizer. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, selamat pagi. Halo semua, saya Alexa. Saya akan bercerita tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini pertama kali terjadi di China pada akhir Desember tahun 2019 lalu. Virus ini diduga berasal dari hewan kelelawar. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata orang yang terinfeksi oleh virus ini memiliki riwayat telah mengunjungi pasar makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China. Sekarang, Indonesia juga telah menjadi salah satu dari 198 negara yang telah terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia terdapat di wilayah Depok.
Karena ini, pemerintah pun akhirnya mengeluarkan surat edaran pada tanggal 18 Maret tahun 2020 yang berisi tentang penundaan kegiatan di dalam maupun di luar rumah. Gunanya adalah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah juga menghimbau masyarakatnya untuk beribadah, bekerja, serta belajar di rumah secara online. Walaupun begitu, tetap masih ada masyarakat yang tidak menaati peraturan itu dan memanfaatkan situasi ini, seperti melakukan penimbunan masker, alat pelindungan diri, serta hand sanitizer. Akibatnya banyak rumah sakit yang kesulitan untuk mencari alat pelindungan diri bagi tim medis yang menangani pasien virus COVID-19 ini. Sampai sekarang memang obat serta vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan. Tapi virus COVID-19 ini dapat kita cegah loh dengan cara rajin cuci tangan, minum air serta vitamin yang cukup, dan menghindari kontak langsung dengan hewan serta masyarakat secara langsung. Apabila kita terkena sakit batuk atau pilek, kita dapat menggunakan masker agar kita tidak berpotensi menularkan batuk dan pilek itu terhadap orang lain. Dan apabila kita tidak dapat mencuci tangan atau dapat di luar rumah, kita juga dapat mengganti mencuci tangannya dengan cara menggunakan hand sanitizer. Gejala dari COVID-19 ini antara lain demam, batuk pilek, sesak nafas, serta letih dan nyeri. Data akhir yang saya ketahui sekarang sudah mencapai 1.414 kasus, 75 orang telah sembuh, serta 122 orang telah meninggal dunia. Jangan panik, tetap waspada. Mari kita bekerja sama lawan corona. Untuk presidenku, tetap semangat memimpin bangsa ini. Untuk para tim medis dan para dokter, terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangannya. Untuk yang sedang sakit dan menderita COVID-19 ini, semoga kalian cepat dipulihkan. Semoga badai ini cepat berlalu. Untuk seluruh keluarga Budi Mulia, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetaplah di rumah demi keselamatan dirimu sendiri dan orang yang kamu sayangi. Tuhan memberkati kita semua. Bangkit bangsaku, semangat negeriku. Terima kasih dan salam sehat dari saya.